Kabar khusus pemirsa masih dari agenda pemeriksaan 12 saksi terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Di akhir persidangan sesi pertama, terdakwa Ferdy Sambo mengucapkan permohonan maafnya kepada ayah dan ibu Brigadir Joshua Huta Barat atas perbuatan yang dilakukannya. Ferdy Sambo mengaku tidak bisa mengontrol emosinya saat kejadian sehingga dirinya menembak Joshua hingga tewas. Baik, terima kasih. Saudara Putri Chandrawati. Oh, ada yang mau disampaikan? Silakan. Apabila Silakan. terima kasih yang mulia. Bapak dan Ibu Joshua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian hukumnya. Terima kasih. Baik, Saudara Putri Chandrawati, terhadap keterangan Saudara Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak, apakah Saudara tahu benar semua, benar sebagian salah atau salah semua? Ya pemirsa, itulah tadi cuplikan dari permohonan maaf yang disampaikan oleh terdakwa Ferdy Sambo kepada kedua orang tua dari almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Ini juga merupakan momen pertama terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bertemu langsung tatap muka dengan kedua orang tua. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait apa makna di balik ekspresi kemudian sikap yang ditunjukkan oleh terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang menjalani sidang hari ini, kita sudah terhubung dengan pakar mikro ekspresi, ada Kirdi Putra. Selamat sore Mas Kirdi. Yes, selamat sore Mbak Putri. Ya Mas Kirdi pasti tadi sudah menyaksikan bagaimana pernyataan maaf yang dilontarkan dari Ferdy Sambo untuk kedua orang tua Brigadir Joshua. Kalau Mas Kirdi melihat dari ekspresi dan juga gesture yang ditunjukkan oleh Ferdy Sambo seperti apa? Apakah sesuai dengan ucapan yang keluar dari bibir Ferdy Sambo? Kalau kita bicara tentang ekspresi yang ditampilkan oleh FS, kita bisa lihat bahwa ekspresinya itu minim sekali. Dia membaca dan kemudian tidak berekspresi apakah kemudian ada perubahan tarikan garis di alisnya, di bibirnya, gitu nyaris nggak ada. Walaupun ada beberapa bagian kalimatnya itu buat saya menarik. Kenapa? Kalimat permohonan maafnya itu kemudian disampaikan bahwa disebabkan karena emosi dia nggak bisa ditertahan tadi, nggak bisa menahan marah atas sebuah kejadian gitu loh, apa yang dilakukan gitu. Buat saya ini permintaan maaf itu adalah saya minta maaf untuk apa yang sudah saya lakukan, titik. Nggak usah dikasih penjelasan karena saya nggak bisa nahan emosi, masih oke lah karena saya nggak bisa nahan emosi. Tapi ditambahin lagi kemudian karena sesuatu yang dilakukan sebelumnya segala macam, itu buat saya itu bukan permintaan maaf sih. Itu sebuah alasan kalau bahasa kita komunikasi sehari-hari. Ya, artinya sepertinya sikap yang ditunjukkan atau ekspresi yang ditunjukkan ini memang tidak sinkron begitu ya dengan pernyataan maafnya begitu ya Mas Kirdi? Ini adalah buat saya permintaan maaf yang lebih cenderung karena memang diperlukan. Karena majelis hakim kan butuh untuk melihat seorang terdakwa gitu untuk berkelakuan baik dan menyesal. Buat saya itu sih jadinya akhirnya. Iya, baik. Kalau Mas Kirdi mengikuti jalannya sidang hari ini, kita menyaksikan dari mulai Ferdy Sambo memasuki ruang sidang, dia berjalan tegak begitu ya, dengan posisi wajah yang mungkin agak sedikit mendongak begitu Kak. Sedangkan kalau kita lihat dari terdakwa lainnya, PC, Baradae, mereka jalan tertunduk. Nah kalau Mas Kirdi melihatnya, apakah bahasa tubuhnya ini apa maknanya atau artinya seperti apa itu?
Buat saya bahasa tubuh seperti ini adalah tidak lain dan tidak bukan ini melambangkan baik dia sadari itu tidak dia sadari itu adalah kepercayaan diri. Jadi ketika seseorang masuk dan kemudian tetap bisa tegak gitu, ini orang pede. Tolong digarisbawahi bahwa orang pede itu bukan berarti dia tidak merasa takut, dia tidak merasa misalnya agak khawatir, bukan ya. Tetapi dia merasa bahwa dia masih punya sesuatu yang bisa membuat dia sepede itu. Nah, PD-nya FS buat saya bisa disebabkan karena tiga. Kita kan tetap harus melihat semua probabilitas. Probabilitas pertama adalah poin bahwa bisa jadi dia pede karena dia sudah sekian lama di kepolisian, sekian lama menghadapi berbagai macam kasus tindak pidana dan berbagai macam pelaku tindak kriminal yang macam-macam sehingga dia sangat tegar gitu. Ya. Yang kedua adalah dia memang karena dia benar tidak melakukan sesuatu sehingga dia merasa bahwa apa yang perlu ditakutin. Yang ketiga, nah ini menarik, apakah kemudian dia merasa kalau dia punya sebuah pegangan, sesuatu atau seseorang yang membuat dia sebetulnya tidak terlalu berada dalam posisi bahaya. Tolong diingat bahwa kasus yang sedang dialami oleh FS adalah kasus yang bisa mengakibatkan dia dihukum mati loh ini. Ini nggak main-main hubungannya dengan nyawa. Dia menghilangkan nyawa seseorang dan karena ini dianggap tanda petik berencana bisa jadi dia harus menghadapi hukuman mati. Dan itu bisa sepede itu, saya akan melihat bahwa itu kemungkinan poin pertama atau poin ketiga, karena poin kedua bahwa dia tidak bersalah sudah pasti tidak. Gitu. Jadi poin pertama atau poin ketiga yang lebih memungkinkan dia selepas sepede itu. Ya, lalu ada yang menarik juga saat dia akan memasuki ruang sidang, seperti seakan menyapa dengan alisnya yang ia naikkan, kemudian tangannya yang ada di depan dada, kemudian menaikkan alis, seperti menyapa orang-orang yang ada di situ. Maksudnya untuk ancaman hukuman mati seharusnya mungkin kalau saya ya tidak akan bisa lagi menyapa orang-orang seperti itu. Kalau Mas Kirdi seperti apa? Buat saya ini masih wajar ya, jangan sampai kemudian kita melihat bahwa FS ini bukan sebagai manusia biasa gitu. Nah, FS ini ketika dalam posisi tersebut yang perlu kita lihat bahwa kan sidang ini nggak sehari dua hari, dia udah ngelaluin beberapa jenis sidang dan beberapa sidang. Jadi ketika dia posisi seperti itu bisa jadi dia memang secara normal dia biasa menyapa banyak orang di sekitarnya. Jadi kita belum bisa memastikan bahwa ini karena dia nggak khawatir sama sekali, enggak. Tapi bahwa dia percaya diri, ya jawabannya. Dan ketika dia sesantai itu bisa jadi gabungan bahwa dia udah terbiasa plus dia pede tadi. Karena dia merasa, karena bisa jadi kalau pengalaman dia atau dia punya sekali lagi pegangan sesuatu atau seseorang yang membuat dia merasa tanda petik masih merasa aman sampai sekarang. Yang justru pertanyaan paling penting kan apa sih yang membuat dia pede kalau ada sesuatu atau seseorang. Ini apa atau siapa yang membuat dia sangat pede di dalam persidangan ini. Baik, nah kemudian kita masuk ke dalam ruang sidang ini. Posisi duduk, pasti Mas Kirdi juga tadi menyaksikan ya bagaimana posisi Verdi Sambo duduk dengan tangan menggenggam di depan. Nah, apakah ada arti dari posisi tersebut? Seperti apa Mas Kirdi? Kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya, kan biasanya FS itu punya sebuah catatan yang dia bolak-balik, kemudian dia kasih tanda, seperti itu. Nah, di dalam posisi sekarang ketika dia harus berhadapan dengan keluarga dari Brigadir Yosua, bisa kita lihat bahwa posisi tangan itu menggenggam atau mengikat satu sama lain. Ini kita sebut sebagai bagian dari yang namanya holding gesture. Holding gesture itu adalah posisi ketika seseorang itu sebetulnya merasa dia nggak terlalu tenang, bisa jadi penanda stresnya muncul, tapi dia butuh untuk menjaga dirinya biar tidak terlalu bergerak banyak. Jadi itu sebetulnya untuk jaga posisi, itu adalah teknik di dalam katakanlah berhadapan dengan publik supaya tidak terlalu orang melihat bahwa kita lagi nervous misalnya. Itu yang tampil dari situ. Baik, untuk ekspresi yang ditunjukkan oleh Verdi Sambo selama sidang ini, ada nggak ekspresi mungkin menyesal yang bisa diperlihatkan atau yang bisa Mas Kirdi dilihat dari Verdi Sambo? Ekspresi menyesal itu gabungan dari beberapa ekspresi ya. Jadi emosi yang kita sebut sebagai regrets itu adalah gabungan dari beberapa jenis emosi antara kemudian takut gitu ya, sedih sama disgust misalnya, jijik gitu atas kelakuan sendiri gitu. Dan sejauh ini
saya belum melihat ekspresi muncul bersamaan dari FS gitu sayangnya. Tapi emosi ini bisa pernah muncul di PC. Gitu, ini menarik. Jadi buat saya kalau yang sedang dihadapi FS ini bagaimana cara dia menghadapinya, dia menghadapi dengan sangat percaya diri. Itu yang kemudian saya selalu bertanya, apa di balik ini, apa yang dia masih punya nih, apa kartu truf yang belum keluar nih. Baik, Mas Kirdi, kalau itu soal ekspresi ataupun gesture dari Verdi Sambo, kita akan membahas nanti usai jeda, membahas soal ekspresi dari terdakwa Putri Chandrawati. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Kabar Khusus.